Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video Advanced Database Module yang merupakan teori dari basis data dengan menggunakan Oracle oleh Fatih Kliksan dengan pembimbing Rengga Asmara Eskom OCE. Pada bab 3 ini yaitu mengenai query lanjutan 1. Pokok bahasan. Subquery dan penggunaannya. Subquery dengan banyak kolom. Pairwise comparison subquery. Non-pairwise comparison subquery. Penggunaan query dalam clausal form, ekspresi skalar, korelasi subquery dan penggunaannya, penggunaan query dengan clausal with. Tujuan belajar, dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subqueries pada saat didapatkan nilai nol, dapat menulis subquery dalam clausal form, dapat menggunakan skalar subquery dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menulis subquery yang berkorelasi, lakukan update dan delete baris dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menggunakan operator axis dan not axis, dapat menggunakan clausal with. Tabel yang digunakan pada pembahasan. Bagian ini menjelaskan mengenai tabel yang digunakan pada pembahasan subquery lanjutan. Ada 3 buah tabel yang digunakan masing-masing memiliki struktur sebagai berikut. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausul dalam SQL statement yang lain. Pada gambar di atas, subquery atau inner query dijalankan sekali sebelum main query. Kemudian hasil dari subquery digunakan oleh main query atau outer query. Berikut posisi penulisan subquery dalam SQL command. Subquery mengembalikan nilai ke main query. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau akan value. Di sini diberikan contoh penggunaan subquery. Query ini akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak terkait tersebut dapat diketahui, dan pada ilustrasi gambar di atas, nilai gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Subquery banyak kolom. Baris subquery dengan banyak kolom. Setiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery, multiple rundown dan multiple column. Berikut ini contoh perbandingan dengan banyak kolom dan baris. Pembandingan kolom. Yang pertama yaitu pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178 dan 174. Yang kedua, non-pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141.
Penggunaan query dalam klausa from. Query bisa diletakkan di dalam klausa from atau membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam klausa from. Ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement, klausa from, dan where saja. Daftar value dari sistem insert. Pada standar SQL 99, skalar subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case. Semua klausa dari select statement kecuali group by. Berikut ini contoh penggunaan skalar subquery dalam klausa order by. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut. Proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query. Kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris sebagai kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi dari kandidat. Pada gambar ini, subquery merefer ke kolom dari tabel yang ada pada parent atau outer query. Berikut ini contoh penggunaan korelasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Berikut ini contoh yang lain dari korelasi subquery, yaitu menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Berikut cara penulisan korelasi update. Lakukan denormalisasi pada tabel employee dengan menambahkan satu kolom pada tabel employees untuk menyimpan nama departemen. Kemudian isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris data satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Berikut cara penulisan korelasi delete. Berikut contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel IMhistory. Penggunaan operator eksis dan non-eksis. Operator eksis dan non-eksis digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam kumpulan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Berikut penggunaan operator eksis untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select. Pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query, klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam table space temporer punya user.
Kuah sawit dapat meningkatkan performansi. Rutini penggunaan kuah sawit. Contoh penggunaan kuah sawit di atas digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Ringkasan, subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Subquery dengan banyak kolom tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery dengan multiple column. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa perbandingan berpasangan pairwise comparison dan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison. Query bisa diletakkan di dalam causal form untuk membentuk tabel temporal dan dikenal juga dengan istilah inline view. Korelasi subquery digunakan untuk memesan baris per baris. Kuah sawit dapat menggunakan blok query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Dan soal. Yang pertama, buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Select last name, department ID, salary from employees where commission city is not null. Yang kedua, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Yang keempat, buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja, hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kocar. Yang keempat, buat query untuk menampilkan detail dari nama pegawai, dan nomor pegawai yang tidak bertempat tinggal di kota, yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Yang kelima, buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Keenam, tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. A. Cara pertama, gunakan operator non-exist. Apakah persoalan dapat dipecahkan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, bagaimana cara, dan jika tidak bisa, mengapa? 7. Buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. 8. Buat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji lebih tinggi. 9. Buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. 10. Buat query untuk menampilkan nama departemen dari setiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan kuah sawit untuk menulis query tersebut. Beri nama summary. 11. Buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales manager job ID saman. Urutkan berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.